Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, membongkar ajaran menyimpang yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dilansir dari Tribun Cirebon pada Minggu 18 Juni 2023, diketahui Ken Setiawan merupakan mantan pengurus Al Zaitun dari tahun 2000 sampai 2002. Lantas, Ken Setiawan membongkar cara Ponpes Al Zaitun merekrut calon jemaah dan santri. Ia menuturkan Ponpes Al Zaitun menggunakan sugesti agama dan memiliki pola mirip level marketing dalam merekrut calon jemaah dan santri. Ken membeberkan petugas perekrutan calon jemaah hanya membutuhkan waktu 2 jam saja untuk memberikan segala doktrin ajaran Ponpes Al Zaitun. Dengan waktu yang relatif singkat itu, harta para calon jemaah berhasil dirampas oleh pengurus Al Zaitun. Proses perampasan itu hanya dengan berdialog tanpa menggunakan hipnotis. Dan dalam merampas harta calon jemaah, pihak Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara. Ken menilai tindakan yang dilakukan Ponpes Al Zaitun sangat bahaya. Sebab Ponpes Al Zaitun memberikan doktrin lebih baik menyelamatkan harta terlebih dahulu dibandingkan nyawa orang tua. Adapun Ken Setiawan menyampaikan ajaran yang disampaikan dan diajarkan Ponpes Al Zaitun harus disebarkan kepada orang lain. Atas hal itu, Ken Setiawan mengibaratkan peristiwa yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan, dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrin? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang kayak ini Krisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di kemarin Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati
Karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalah debat, nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.